Nama lengkap beliau adalah Profesor Dr. Cecep Darmawan, SIPSH, SPDMH, MSI, NIK 19690991994021001. Tempat tanggal lahir Subang 29 September 1969. Beragama Islam, golongan pangkat pembina utama Madya 4D. Jabatan fungsional akademik yaitu guru besar. Jabatan struktural ketua program studi magister S2 dan doktor S3. Pendidikan kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia. Alamat rumah Jalan Cipaku Indah 2B 34 Bandung. Alamat emailnya cecepdarmawan@yahoo.com. Nomor telepon atau nomor HP 08212 0221 969. Pendidikan dokter diselesaikan di SPS Unpad pada tahun 2009, prodi Ilmu Sosial. Pernah mengikuti sabbatical program di University Sains Malaysia pada tahun 2015 dan pendidikan profesi advokat, lulus ujian profesi advokat pada tahun 2020-2021. Pekerjaan organisasi yang pertama, Sekretaris 1 Pengurus Pusat Persatuan Guru Besar Indonesia atau Pergubi pada 2021 sampai dengan sekarang. Kemudian yang kedua, Kepala Pusat Kebijakan Publik, Inovasi Pendidikan dan Pendidikan Kedamaian pada LPPM UPI tahun 2016 sampai tahun 2020. Ketua Satker A Dewan Guru Besar UPI pada tahun 2018-2019. Wakil Ketua pada Pusat Kajian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan UPI pada tahun 2018 sampai dengan sekarang. Berikutnya, Sekretaris Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018. Dosen non-organik Sesko TNI sejak 2002 sampai dengan sekarang. Pakar pada berbagai kajian Setjen Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia Watanas Jakarta sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang. Pakar pendamping pada penyusunan berbagai naskah akademik RUU pada Badan Keahlian DPR RI pada tahun 2018 sampai dengan sekarang. Tim seleksi anggota KPU wilayah Jawa Barat 3 tahun 2018. Tim Penata Nasional Bela Negara Wisesa Utama dan penyusun modul bela negara Dewan Ketahanan Nasional bersertifikat Watanas dan LAN Republik Indonesia. Ketua Tim Penyusun Modul Pelatihan Kepemimpinan Pengawasan atau PKP dan Modul Pelatihan Kepemimpinan Administrator atau PKA pada Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia tahun 2019. Tim Penatar pada Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, kemudian asesor sertifikasi dosen dan asesor sertifikasi guru. Kemudian penatar Latsar CPNS bersertifikat LAN Republik Indonesia, penatar PKP dan PKA LAN Republik Indonesia pada tahun 2019, Komite Perencanaan Pembangunan Jawa Barat, SK Gubernur 2009 sampai dengan 2018, Tenaga Ahli Gubernur Jawa Barat 2010, Rektor Universitas Subang 2011 sampai 2012, Direktur atau Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan UPI pada tahun 2018 sampai dengan 2012, Sekretaris Komisi D Senat Akademi UPI 2010-2012. Nah, itulah daftar riwayat hidup pemateri pada pertemuan hari ini kepada Bapak Profesor Dr. Cecep Darmawan SIPSH
SPD MH MSI yang insya Allah pada hari ini akan memberikan materinya. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih Kang Uus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Ketua dan Pengurus IRMA Jawa Barat, yang kami hormati para pembina IRMA, ada Pak Rifa di sini ya. Yang kami hormati Bapak Ibu, para peserta diklat, yang hari ini mudah-mudahan kita semua mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah. Salam kenal dan salam jumpa bagi yang baru ketemu, bagi yang pernah dan sudah kenal. Ya, ini bagian dari silaturahim ya, meskipun melalui layar gitu. Kang Uus, saya diberi waktu berapa lama ini? Kalau dosen nanya dulu waktu ya. Gitu. Kalau di jadwal sampai pukul 12, Pak Profesor. Ya, kalau bisa mah untuk persiapan dulu lah, setengah 12 ya. Cukup lah siap. ya. Iya, kalau Pak. kuliah dengan saya nggak usah lama-lama, yang penting pinter. Setuju betul, ya? Betul Pak Prof. Ya. Oke. Ya ini isunya agak ini ya, perlu dicermati betul gitu ya. Menarik nih isunya. Bisa saya share screen ya. Oke. Sudah muncul belum? Sudah ya? Sudah Pak, sudah. Oke. Nah, jadi saya diminta oleh panitia diklat pembina IRMA ini untuk membincangkan kebijakan pencegahan pergaulan bebas di sekolah dan madrasah. Ya, oke. Coba kita lihat seperti apa ya. Jadi saya awali dengan bicara hakikat pendidikan dan pendidikan nasional. Ya. Jadi di dalam konteks ini saya merujuk Undang-Undang 20 2003 bahwa pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi saya garis bawah itu ya, kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia. Kemudian di pasal 1 angka 2 Undang-Undang 20 2003 itu dijelaskan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama. Ya, nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Nah, ini supaya kita paham dulu ya. Jadi secara secara runtut kita bisa memahami makna pendidikan itu. Nah, fungsi pendidikan sendiri di Undang-Undang 20 2003 itu dijelaskan ya, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi inilah ya pesan dari Undang-Undang 20 2003 ini. Ya, bagaimana tujuan pendidikan dikembangkan untuk menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan seterusnya. Nah, ini ada pesan ya, mestinya kita harus mewaspadai betul ya, agar satu bangsa itu tidak menuju kehancuran. Ini harus diwaspadai. Apa saja poin-poin yang harus diwaspadai ya? Pertama, rusaknya moral generasi muda. Yang kedua, sistem pendidikan yang kurang mendukung penanaman karakter bangsa. Nah, ini bisa merusak ya. Yang ketiga, meningkatnya budaya permisif di masyarakat, budaya cuek ya. Kemudian maraknya korupsi di berbagai level pemerintahan. Nah, ini juga akan merusak ya, atau akan menghancurkan satu bangsa. Kemudian pemahaman dan pengamalan agama yang kurang atau sempit ya. Kemudian penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan persoalan sosial dan politik.
Selanjutnya adalah yang bisa merusak suatu bangsa itu maraknya seks bebas, perzinahan, dan narkoba. Ya, selanjutnya sulitnya menemukan keteladanan para tokoh, hukum yang jauh dari keadilan, ketimpangan sosial ekonomi di mana-mana, orang tua yang malas mendidik anaknya, dan meluasnya pengangguran dan sulitnya lapangan pekerjaan yang berlangsung lama. Nah, ini sejumlah indikator ya yang menurut saya ini bisa menghancurkan satu bangsa. Oleh karena itu, supaya satu bangsa tidak hancur ya harus diperbaiki nih ya persoalan-persoalan seperti ini. Kemudian karena judulnya itu soal pergaulan bebas, apa itu pergaulan bebas? Saya memaknai pergaulan bebas itu merupakan satu bentuk interaksi sosial yang menyimpang dari norma agama, hukum, dan sosial. Biasanya dilakukan secara bebas atau permisif dan bertentangan dengan nilai-nilai agama, budaya, dan Pancasila. Oke, itulah yang disebut dengan pergaulan bebas. Bentuk-bentuk pergaulan bebas menurut Tracy White ya dalam Webster 2016 ya. Jadi Tracy White Webster itu menyebutnya ada sejumlah pergaulan bebas ya. Misalnya soal lesbian, gay, pacaran, drug atau obat ya, aborsi, alkohol, kemudian salah bergaul dengan teman-temannya, kemudian kehamilan muda ya di luar nikah, kemudian merokok ya, kemudian melakukan seks bebas, cybersex ya, dan lain-lain. Ada sejumlah, termasuk menonton blue movies ya, atau film biru ya, film porno. Nah, itu adalah bentuk-bentuk pergaulan bebas menurut Tracy White Webster. Ini Bapak Ibu kalau ingin lebih jelasnya bisa mempelajari di sini ya. Youth Identities and Social Transformation in Modern Indonesia. Nah, ini bagus sekali ya bukunya. Silakan dipelajari lebih jauh. Nah, saya melihat apa saja sih faktor penyebab pergaulan bebas. Ada faktor individu, faktor keluarga, ya, faktor pergaulan teman sebaya, faktor media sosial, dan faktor lingkungan masyarakat. Jadi setidaknya 5 faktor ini yang menyebabkan pergaulan bebas. Faktor individu misalnya rendahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai Pancasila. Kedua, rendahnya kesadaran diri dan tidak dapat mengendalikan diri. Kemudian gaya hidup yang kurang baik, berlebihan dan hedonis atau materialis, ya. Kemudian kondisi psikologis yang terganggu dan ada pada masa pubertas yang selalu mencari jati diri, ya. Kemudian faktor keluarga, rendahnya pendidikan agama dan karakter di keluarga, kondisi keluarga yang kurang harmonis, ya, bahkan tidak ada role model atau keteladanan, minimnya perhatian dan kasih sayang orang tua dan keluarga. Kemudian faktor pergaulan teman sebaya, pergaulan yang menyimpang dengan teman sebaya tanpa batas etika dan moral keagamaan dan sosial. Ya, berikutnya pengaruh lingkungan dan teman sebaya yang tidak kondusif bagi perkembangan kepribadian, kemudian kuatnya peer group yang menyimpang. Yang keempat, faktor media sosial. Masuknya nilai-nilai sekularisme, liberalisme, hedonisme, westernisasi, dan feminisme barat sekuler melalui media sosial yang masif. Terpaparnya generasi muda oleh media sosial menyajikan free sex, penyalahgunaan obat narkoba, game online yang tidak mendidik. Kemudian penggunaan media sosial yang disalahgunakan untuk sekedar fun dan kecanduan medsos yang menyimpang. Yang kelima, faktor lingkungan masyarakat. Ya, ulang menurut gue ya ke kelas mendukung LGBT. Ya, kemudian pergeseran budaya di masyarakat yang jauh dari nilai agama dan budaya luhur bangsa. Nah, inilah ya 5 faktor penyebab pergaulan bebas. Berikutnya, apa sih dampak pergaulan bebas? Ya, ini tentu akan berdampak ya dalam kehidupan pribadi maupun sosialnya. Jadi menurut saya ini dampak pertama itu kehidupan pribadi yang tidak memiliki harapan masa depan yang baik akibat pergaulan bebas ya. Kemudian kondisi psikologis yang terganggu seperti depresi, sering marah, brutal, dan gangguan kejiwaan yang parah, bahkan bisa menyebabkan bunuh diri. Berikutnya, dampak dari pergaulan bebas itu belajar di sekolah terganggu dan bahkan bisa putus sekolah, hubungan dengan keluarga, sekolah, teman, saudara, dan masyarakat terganggu ya, terjadi disfungsi sosial. Selanjutnya, maraknya kenakalan remaja dan tindakan kekerasan seksual, perzinahan, dan kriminalitas lainnya di kalangan remaja. Dampak pergaulan bebas lainnya adalah kondisi kesehatan terganggu akibat
maraknya penyakit menular, dan bahkan hilangnya nyawa oleh berbagai sebab. Kemudian maraknya kasus pacaran yang dipertontonkan, perzinahan, hamil luar nikah, dan praktik aborsi. Serta terakhir, rusaknya sikap, perilaku, tindakan generasi muda sebagai penerus bangsa. Nah, itulah ya dampak dari pergaulan bebas. Nah, sekarang bagaimana menguatkan kebijakan pencegahan ya pergaulan bebas di sekolah itu? Bagaimana upaya pencegahannya? Pertama, menurut saya perlu adanya grand design ya, ataupun rencana aksi nasional pencegahan terhadap fenomena pergaulan bebas di lingkungan pendidikan. Jadi harus ada grand design ya, rencana induk gitu ya, atau desain besar. Bagaimana sih mencegah pergaulan bebas di sekolah dan madrasah ini? Ya, dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota, sampai ke daerah. Kemudian penguatan regulasi yang tegas dalam upaya pencegahan pergaulan bebas di lingkungan pendidikan. Jadi ya mungkin harus ada, kalau misalnya diturunkan dari undang-undang apa, ya, kemudian di PP, ya, kemudian ada juga peraturan menteri, ya, bahkan di daerah mungkin ada perda, ada peraturan kepala daerah dan lain-lain. Ya, ketiga, penguatan program dan aksi gerakan pencegahan pergaulan bebas secara masif di lingkungan pendidikan yang didukung berbagai stakeholder termasuk pendanaan dari APBD dan swasta. Nah, jadi termasuk masyarakat tentu ya. Itu harus ada penguatan programnya. Kemudian ada anggarannya di APBD. Berikutnya, sinergi tripusat pendidikan dalam upaya pencegahan pergaulan bebas. Ya. Kelima, penguatan model pentahelik dalam upaya pencegahan pergaulan bebas. Pentahelik itu ya model di mana ABCGM ya. A-nya itu akademisi, B-nya itu bisnis, C-nya itu community, ya, G-nya government, M-nya media. Jadi 5 komponen ini ya, harus bersama-sama dalam upaya mencegah pergaulan bebas para generasi muda ya. Berikutnya, penguatan pendidikan agama, pendidikan Pancasila, dan pendidikan karakter, nilai, dan moral. Kemudian optimalisasi partisipasi dan dukung dari seluruh stakeholders pendidikan, dan penguatan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan seperti IRMA ini ya. Jadi harus ada penguatan. Kemudian ekstrakurikuler kesenian, olahraga, pramuka, dan lain-lain. Ya, ini upaya bagaimana penguatan kebijakan pencegahan. Nah, bagaimana pengaturan penguatan pendidikan karakter di sekolah madrasah dan pencegahan pergaulan bebas itu sebetulnya sudah ada ya Perpres nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Kemudian Permendikbud ya nomor 20 2018 tentang penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal. Ada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 2 2020 tentang penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter. Nah, ini peraturan presidennya ya. Jadi Perpresnya itu nomor 87 2017 tentang pendidikan karakter. Isinya ini. Ya, bagaimana adanya gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, olahraga dengan pelibatan dan kerjasama antar satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari gerakan nasional revolusi mental. Jadi Perpres ini ya masih berlaku ya tahun 2017 ini. Kemudian tujuannya membangun, membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan masa depan. Mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama. Oh, bagus ya. Jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan formal, non-formal, informal. Ya, kemudian merevitalisasi, memperkuat potensi, kompetensi pendidik, tenaga pendidikan, peserta didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan penguatan pendidikan karakter. Ini bagus sekali ya, ada 3 tujuan utama. Nah, seperti apa dilaksanakannya? Jadi penguatan pendidikan karakter itu dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter, terutama meliputi nilai religius, jujur, toleran, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, dan lain-lain. Ya. Ini berikutnya
yang kaitan dengan bagaimana ya prinsipnya gitu ya, orientasi pada berkembangnya peserta didik, adanya keteladanan, ya adanya melalui pembiasaan. Ya ini bagaimana prinsip dilakukannya PPK. Kemudian ada peraturan menteri tentang penguatan pendidikan karakter nomor 20 tahun 2018 ya. Sejumlah satuan pendidikan ya harus bagaimana mengimplementasikan pendidikan karakter itu di lingkungan persekolahan. Ini beberapa pasalnya, silakan nanti dipelajari lebih lanjut oleh Bapak Ibu ya. Termasuk sebenarnya peraturan-peraturan lain juga, misalnya ini ada peraturan Menteri Agama nomor 2 2020 tentang penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter. Ya, ini juga ada di sini ya. Kemudian PPK melalui pendidikan agama di persekolahan ya. Nah, ini untuk di madrasah atau di persekolahan agama ya. Jadi ini banyak sekali regulasi yang harus dipahami. Sebenarnya sudah relatif cukup menurut saya ya. Nah ini juga ada beberapa tulisan saya potret pendidikan bagi anak di Indonesia ya. Ini tahun lalu saya tulis di sebuah harian. Kemudian ini juga opini saya di sebuah harian ya tentang Permendikbud nomor 30 2021. Ini buku yang juga bisa Bapak Ibu kalau ingin mempelajari lebih lanjut tentang mengasah keterampilan sosial politik dan bela negara. Ini juga bisa dijadikan panduan untuk pendidikan karakter. Ya, kemudian mengkritisi konsepsi profil pelajar Pancasila yang saya juga tulis di sebuah harian nasional. Ya, bela negara versus wajib militer di kampus, menguatkan PPKN, ya. Ini ada tulisan di sebuah jurnal MPR, membentuk generasi muda milenial berkarakter Pancasila di era revolusi industri ya tahun 2019. Bapak Ibu silakan diakses, ini bisa di internet juga ada. Ya. Nah, ini juga tulisan saya di media tentang Pancasila sebagai living ideology ya. Kemudian ada revitalisasi Pancasila, ruh Pancasila dalam berdemokrasi, ya merefleksi bela negara. Nah, ini slide yang ditunggu-tunggu moderator. Sekian dan terima kasih. Emang nggak Kang Uus, masih Ya, ada 1 jaman kurang terima lebih. kasih Pak Profesor Cecep yang telah memberikan materi pada pertemuan materi satu ini. Kepada para peserta mungkin nanti ada pertanyaan ya, saya panggil. Di sini ada beberapa peserta yang bertanya. Yang pertama yaitu kepada Bapak Khairul Umam. Silakan Bapak Khairul Umam untuk berikan pertanyaannya, Pak. Mangga, Pak. Khairul Umam. Halo, mana Bapak Khairul Umamnya? Ada? Ya, kalau tidak ada dilanjut lagi nanti Bapak. Ada Bapak Khairul Umam? Atau Bapak berikutnya Bapak Heri Effendi. Ya, silakan. Silakan Bapak. Bapak Heri Effendi, silakan.
Tidak ada, belum? Belum nih Pak, belum ada yang ini. Nah, Bapak Heri Effendi belum. ganti dulu. Diganti dulu. Berikutnya ada Bapak Cahyadi. Silakan Bapak Cahyadi. Atau Bapak Rifki Munjari. Silakan. Kepada Bapak Ahmad Apandi atau silakan. Ini yang mengacungkan tangannya. Ada Bapak Rifki Munjari juga. Halo. Atau asal diklikan tapi tidak itu iya tidak akan klik error ya na ya non klikan ana ya na. Tos tadi na grup on siap. Ya sambil menunggu Pak, bentar Pak ini. Ya silakan. Bapak Rifki Munjari. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rifki Munjari dari SMA Azainiyah Sukabumi. Ya Pak. Karena temanya ini tentang pergaulan bebas. Udah. Kalau misalkan mau Oke, yang ingin saya tanyakan karena kebetulan untuk di sekolah kami sini sekolah berbasis pesantren. Untuk kelasnya pun dipisah. Kemudian tidak pegang alat komunikasi. Nah, yang jadi permasalahan itu karena saya dulu pernah sekolah di luar juga ketika MTS, bukan yang berbasis pesantren. Biasanya pergaulan antara laki-laki dan perempuan ini menjadi permasalahan ketika di sekolah-sekolah yang mohon maaf misalkan antara putra dan putrinya itu digabung. Nah, itu sangat sulit, apalagi tadi contoh kan tadi salah satunya penanggulangannya itu pihak sekolah mengadakan eskul untuk pengembangan diri anak-anak. Nah, kadang di kegiatan eskul pun itu suka dijadikan momen untuk apalagi kalau eskulnya digabung antara laki-laki dan perempuan, itu suka dijadikan modus untuk anak-anaknya ketika bilang ke orang tua itu, oh kenapa sekolah pulangnya malam, sore misalkan, karena ada eskul dulu. Ini kejadian dulu ketika
saya sekolah di luar yang pesantren begitu. Kadang ada eskul ini berbohong kepada orang tuanya misalkan. Padahal itu dijadikan alasan untuk berbaur antara laki-laki dan perempuan dengan alasan eskul misalkan. Nah, contohnya seperti itu. Nah, bagaimana sih langkah yang lebih jelas untuk menanggulangi pergaulan-pergaulan di lingkungan pelajar kita, karena tidak menutup kemungkinan apalagi untuk usia SLTA. Usia SLTA itu keinginan anak kan semakin tinggi untuk hasrat untuk pacaran. Berbicara ini mungkin pengalaman saya, pengalaman kita semua dulu ketika waktu muda. Nah, bagaimana untuk menanggulangi itu wabil khusus untuk sekolah-sekolah yang antara laki-laki dan perempuan itu digabung gitu. Nah, coba apakah ada masukan dari semua? Dan mungkin ini kan berbicara dari pengalaman kita, atau kalaupun tidak pengalaman kita, melihat dari teman-teman, melihat dari saudara, melihat dari apa yang kita lihat gitu. Nah, bagaimana untuk menanggulangi ini, Pak Prof? Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Hatur nuhun. Ya, nuhun. Terima kasih Bapak Rifki yang telah memberikan pertanyaan. Dilanjut pertanyaan atau dijawab Pak Prof? Ditampung aja dulu ya Kang ya. Siap. Mungkin 3 sampai 5 orang dulu lah. Mangga Pak Ahmad Apandi dipersilakan. Suaranya Pak Ahmad Apandi. Pak Ahmad, halo Pak Ahmad Apandi, suaranya nih. Masih mute kayaknya Kang. Udah dibuka Pak. Udah. Ya ulang lagi coba. Coba silakan Pak Ahmad Apandi. Halo. Atau Pak Dok. Siapa ini? Pak Ahmad masih ini ya. Bagus itu. Halo, Pak Ahmad silakan Ya. Pak Ahmad. Cek Otin, alamatnya SMK Ananda. Terus pada Halo, silakan. Ya, maaf Pak. Yuk. Saya Jamhari Pak dari Bekasi Oh, Pak. boleh, sok silakan Pak Jamhari. Bekasi SMK Karya KBN 2. Ini tadi mendengar Pak Profesor bahwa memang untuk mensinergikan antara pergaulan bebas dengan yang ada di SMK atau SMA ya ini agak sulit Pak ya, gimana ya? Kita sudah praktek kadang-kadang itu tanpa diketahui oleh guru-guru atau pihak sekolah, mereka kan sendiri mungkin bergaul di rumah, di lingkungan Pak ya, di lingkungan mereka masing-masing, karena kan kita tidak bisa mengontrol sejauh itu di rumahnya masing-masing. Yang terjadi itu banyak kan di luar rumah, bukan sekolah Pak. Ini bagaimana hubungan antara sekolah dengan lingkungan atau orang tua supaya anak itu terhindar dari pergaulan bebas seperti perzinahan, narkoba dan lain-lain, tak tawuran Pak. Itu mohon nanti Pak narasumber, Pak Profesor bisa memberikan solusi agar
pihak sekolah juga tidak terlalu kerepotan untuk menangani anak-anak di sekolah itu Pak. Saya kira itu pertanyaannya. Jam hari dari Bekasi, Kota Bekasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Nes Hadi Pajamhariah dari Bekasi ya. Halo Pak. Halo Pak. Ya, Iya. Saya ya. Halo. Ahmad Pandi. silakan Pak Apandi. Halo. Halo, silakan. Halo. Halo Bapak. Ya, Saya Ahmad Pandi. ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Pandi dari SMKN 2 Setu Bekasi. Ini tanya menanggapi daripada apa yang tadi materi yang disampaikan oleh Profesor Dr. Bapak Cecep Darmawan berkaitan dengan seks bebas atau pergaulan bebas. Ya, tidak dipungkiri mungkin kegiatan seks bebas di mana-mana, terutama di tingkat SLTA, walaupun misalkan kita tutup mata, tapi ada aja ya yang terjadi seperti itu. Terutama di tingkat SMK yang ini Pak, biasanya tersebut itu SMK yang bukan di jurusan misalkan perhotelan, misalkan, atau di jurusan-jurusan yang lain tersebut itu. Ketika mereka PKL itu kan, ketika mereka PKL otomatis mereka di luar jangkauan orang tuanya ataupun di luar jangkauan gurunya. Nah, kadang-kala saya suka mendengar gitu kan, ada yang anak-anak yang PKL tersebut itu ada yang di luar kontrol daripada guru dan orang tuanya tersebut itu melakukan ya kegiatan. Nah, ini bagaimana atau langkah-langkah untuk mengatasi hal-hal tersebut itu Pak, kejadian-kejadian yang mungkin di luar daripada kontrol orang tua dan guru yang terjadi pada siswa atau siswi di tingkat SMK. Itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad Apandi. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Benarkan Pak, saya Pak Bagus Aji Pak dari SMK Ananda Pak, Kota Bekasi. Iya, saya mau menanyakan Pak seputar mengenai materi ini Pak. Saya ini mengajar di sekolah yang mayoritas non Muslim. Ya, kami di sini yang Muslim minoritas dan di sini 5 agama bersatu. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana caranya saya sebagai guru agama untuk mudah mengajari dan mengontrol anak-anak yang Muslim di sekolah kami supaya terhindar dari pergaulan bebas, seks bebas, ya Pak. Karena kami di sini pun Pak, yang beragama Islam banyak yang belum bisa menyesuaikan dengan agama lain karena banyak ya yang rada mengikuti perkembangan zaman karena teman-temannya mayoritas non Muslim Pak. Itu saja Pak, bagaimana cara mengatasinya supaya saya sebagai guru agama bisa mengatasi anak-anak di sekolah saya yang Muslim untuk bisa tahu tentang pencegahan pergaulan bebas dan seks bebas yang untuk sekolah kami. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bagus. 4 pertanyaan dulu Pak, silakan di ini Pak. Oh iya. Udah ada 4.
Mungkin bisa satu lagi, moderator 5. Oh, boleh Pak. Silakan satu lagi. Boleh saya, Pak. Maaf. Boleh. Silakan pakai PIN. Ya boleh, silakan. Oh iya. Saya apa Pak? Saya ya? Ya, silakan pakai PIN. Baik. Ya. Terima kasih atas kesempatannya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang terhormat Bapak narasumber Profesor Cecep Darmawan dan Bapak moderator Bapak Ukus. Saya Kevin Sembiring dari Sekolah SMA Swasta Umum SMA PGRI Depok ya dari Kota Depok. Ingin bertanya, sebenarnya ada beberapa poin Bapak terkait dengan materi yang Prof sampaikan pada pagi menjelang siang ini. Tapi muncul beberapa pertanyaan dalam benak saya yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kita berbicara di sini mungkin pendidikan banyak berbicara tentang penguatan ya Pak, bagaimana cara pencegahan dan sebagainya. Tapi saya juga ingin bertanya, apabila sudah terjadi, ya, saya masih bingung karena memang jujur masih baru 3 tahun mengajar Bapak gitu ya, tetapi sudah menemukan kasus siswa yang agak menyimpang mungkin, tapi tidak dalam kita belum menemukan bukti langsung, tetapi kita sudah melihat bukan pergaulan bebas, tapi justru agak menyimpang orientasi seksualnya gitu kan pasti ada. Jadi bukan hanya kasus seks bebas atau pergaulan bebas, tapi juga orientasi seksual yang menyimpang. Itu menurut Profesor kiranya bagaimana cara menangani jika sudah menemukan gejala-gejala anak dengan gejala-gejala seperti itu. Itu yang pertama. Mohon maaf satu lagi, saya juga ingin bertanya, mungkin Profesor bisa memberikan pendapat terkait dengan bagi kami di sekolah kami tentunya Bapak Ibu guru yang lain juga saya yakin tidak boleh menutup atau berpikiran tertutup dengan siswa-siswi yang mungkin ada mengarah ke sana. Nah, lalu yang ingin saya tanyakan yang kedua adalah bagaimana cara guru-guru ini agar dapat bisa mengeluarkan penanganan terhadap murid, bukannya justru malah menutup diri dengan hal seperti itu karena dianggap tabu, dianggap sangat-sangat haram atau berdosa sekali lah orang yang sudah melakukan hal seperti itu. Kiranya itu saja yang saya tanyakan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan perkataan yang mungkin kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada para penanya. Udah ada 5 Pak Prof. Iya. Kan ya. Kayaknya kalau dibuka semua bisa 10, 20 juga. Banyak ini Pak, ini. Ya. Lebih dari 5 mungkin ya. Lebih dari 10 juga bisa ya. Ya, pertama tentu terima kasih atas respon, tanggapan, pendapat, pertanyaan ya. Sebetulnya pertanyaan itu untuk kita semua. Saya hanya men-trigger saja, ya nanti mungkin ada masukan dari Bapak Ibu yang lain. Ini sudah ada 5 penanya dan tiap penanya juga ternyata pertanyaannya moderator tidak satu ya, beruntun nih. Ada banyak. Ya, pertama Pak Rifki dari SMA Sukabumi ya, di Sukabumi ya. Nah, ini beliau tuh bagus nih ya, mencontohkan bagaimana anak-anak di lingkungan pendidikan yang berbasis pesantren, nah gitu kan, dengan yang tidak berbasis pesantren atau yang boarding school lah bahasanya gitu ya, dengan yang non boarding school. Menurut Pak Rifki, membina yang di boarding school jauh lebih mudah karena sudah dipisahkan. Ya, khusus yang boarding school yang dipisahkan antara siswa laki-laki dan perempuan. Nah, terus bagaimana bagi mereka yang tidak dipisahkan atau bercampur gitu. Sementara
hasrat sebagai siswa gitu ya. Bagaimana hasrat pacaran ini juga tidak bisa ditutupi. Nah, gimana itu menyalurkannya? Dan ada kecenderungan kata Pak Rifki ini kegiatan-kegiatan ekskul ya itu menjadi modus ya atau wahana pacaran. Gimana nih menangani hal itu? Ya, saya pikir begini ya. Mungkin kita tidak bisa menghukumi ekskulnya, ya sehingga dihilangkan ekskul. Ini kayaknya ada modus pacaran, pergaulan bebas, ekskulnya dihilangkan. Mungkin bukan itu solusinya. Solusinya justru, ya sebetulnya itulah tanggung jawab kita, tanggung jawab guru, kepala sekolah di dalamnya, ya dan seluruh pihak. Bagaimana justru ekskul itu menjadi tanda kutip ya, gitu. Tadi menyalurkan energi ya, bagaimana siswa menjadi kreatif di situ, gitu ya. Satu tuh ya, kreatif. Yang kedua tentu dirancang ekskul yang menutup peluang-peluang pergaulan bebas, gitu ya, menutup peluang-peluang itu melalui apa? Satu, ekskulnya itu harus terprogram dengan baik. Artinya terprogram dengan baik, tidak asal ekskul. Ya, ada keterlibatan kepala sekolah, ada keterlibatan guru, pembimbing, pengawas, dan model pengawasan yang begitu baik. Jadi jangan sampai satu kegiatan ekskul, apalagi di luar, ya dicuekin aja gitu, silakan aja siswa atur sendiri tanpa ada pengawasan. Nah, kalau itu memang banyak ekses, gitu ya. Pasti ada ekses. Oleh karena itu bukan ekskulnya, tetapi bagaimana kegiatan ekskul itu ya menjadi bagian pembentukan karakter yang baik. Halnya tadi ya, saya katakan terprogram, kemudian siapa yang terlibat, program seperti apa, pengawasan yang baik, ada evaluasi ya, dan pengawasan bukan hanya dari guru dan kepala sekolah ya, tapi pihak sekolah. Kalau ekskulnya di luar, harus juga dengan pihak masyarakat, dengan orang tua ya, dan lain-lain. Jadi ekskul itu menjadi bagian pendidikan karakter, bukan sebaliknya yang tadi eksesnya gitu. Ya. Jadi gitu Pak Rifki ya. Jangan dihakimi ekskulnya, tapi Siap, Prof. ekskulnya Siap. Ya, tidak ya, jelas. Tuh, jadi ekskulnya itu yang tidak asal melakukan kegiatan, prinsipnya itu ya. Tapi kalau misalnya ekskulnya asal-asalan, lebih baik jangan. Kalau asal-asalan jadi nanti ada ekses gitu. Ya, jadi ekskul yang terprogram dengan baik, terukur, ya bisa terpantau, dan nilai manfaatnya bisa dirasakan oleh siswa, guru juga terlibat banyak, dan ekskul itu bagian yang tak terpisahkan dari sebuah sistem pendidikan di sekolah. Ya, kokurikulernya, ya intrakurikulernya, dan ekstrakurikuler itu jadi satu kesatuan dalam pembinaan karakter siswa gitu. Siswa juga kalau nggak ada ekskulnya jenuh juga. Rifki ya. Siap. Nah, masalahnya begini, Prof. Kalau biasanya kalau di sekolahnya itu ya terukur, terus terpantau oleh gurunya. Cuman masalahnya kan biasanya di luar. Bukan. Iya, ketika contoh pulang eskulnya atau berangkat eskulnya gitu. Apalagi kalau gak eskul pun misalkan kan kalau yang sekolah-sekolah di luar mungkin ketika pulang sekolah kan ada yang bersamaan, bahkan tidak menutup kemungkinan dibonceng sama siswa putra gitu kan. Nah, bagaimana sih untuk meminimalisir itu, sedangkan kan kalau misalkan solusinya untuk anak SLTA untuk berangkat sekolah saja misalkan, jangan dulu pulang eskul lah, berangkat dan pulang sekolah, dan juga berikut kalau misalkan mau disekaliguskan berikut sama pulang eskul. Sedangkan tidak semua orang tua siap untuk mengantar dan menjemput anaknya pulang gitu. Nah, biasanya yang menjadi rentan itu gitu. Oke. Jadi sudah jelas ya ekskulnya. Nah, sekarang persoalannya gimana soal pergaulan bebas ya, apakah itu pulang ekskul ataupun tidak. Sebenarnya gini ya. Kita berpikirnya harus komprehensif, gitu ya. Jadi berpikir komprehensif dalam penanggulangan itu artinya apa? Sesuatu itu kan pertama terjadi karena niat dan kesempatan. Siap. Ya, niat dan kesempatan. Nah, niat itu ya bisa mudah terwujud jika ada kesempatan. Kan gitu ya.
Semudah Iya itu begitu, Prof. Betul, Prof. Tapi kesempatan terbuka apapun kalau tidak ada niat tidak akan terjadi. Jadi bagaimana pendidikan sedini mungkin mencegah niat-niat buruk tadi. Ya, itu yang disebut dengan self disiplin. Jadi bagi siswa yang sudah memiliki karakter yang baik, yang itu diajarkan di rumah, di sekolah, di masyarakat, kesempatan terbuka apapun untuk pergaulan bebas, dia tidak akan melakukan itu. Saya punya keyakinan. Karena dia self disiplin, ada preventif diri yang kuat. Bahasa agamanya punya keimanan yang kokoh, ya, punya karakter yang baik. Jadi kalau sudah tidak ada niat, ya apapun kesempatan tidak akan pernah dia lakukan gitu. Tapi sebaliknya, jika dia itu hanya pura-pura baik gitu ya, pura-pura baik, kesempatan apapun akan diciptakan untuk melakukan hal yang tidak baik gitu. Nah, jadi hemat saya memang ini pikirannya Pak Rifki harus komprehensif ya, solusinya komprehensif. Tadi tidak lagi soal ini ekskul atau bukan, ini bagaimana ngantar anak dan jemput anak di sekolah. Makanya tanamkan pendidikan karakter itu sedini mungkin di sekolah, di rumah, ya di masyarakat, agar anak dalam kesempatan yang memungkinkan tadi itu, dia tidak membuka peluang-peluang itu. Karena juga guru terbatas. Saya yakin guru juga terbatas, seorang tua juga terbatas, masyarakat juga terbatas. Apalagi di era kemudian sekarang ya, medsos sangat-sangat terbatas kita itu. Tapi kalau menanamkan diri tadi ya, karakter yang baik sejak dini, ya kesempatan itu pasti ditutup. Ya setidak-tidaknya kesempatan itu tidak digunakan oleh yang bersangkutan gitu. Jadi tenang aja, dia mau kasarnya mah digoda sekalipun ya gitu, dia tidak akan masuk kepada persoalan pergaulan bebas gitu. Oke gitu Pak, tapi untuk lebih lanjutnya nanti kita diskusi di darat nih, kayaknya harus ke Sukabumi nih ya. Siap Pak Prof, siap. Ya. Terima kasih banyak masukannya Pak Prof, siap. Pak Rifki hatur nuhun. Yang kedua Pak Zamhari nih dari Bekasi. Ada Pak Zamharinya yang mana nih? Pak Zamhari, dengar suara saya? Jadi Pak Zamhari itu bagaimana ini hampir sama sebetulnya ya dengan Pak Rifki. Soal kontrol. Soal lepas kontrol, over kontrol itu gimana sih gitu ya. Orang tua, guru, sekolah, masyarakat ya. Dan sementara rayuan-rayuan godaan-godaan pergaulan bebas itu ada di mana-mana gitu ya. Ada di mana-mana. Jadi ini juga tidak bisa orang tua itu hanya menitipkan anaknya di sekolah. Nah, kesalahan kita itu selama ini ya. Kesalahan kita itu selama ini, kalau orang tua sudah menitipkan anaknya di sekolah, berarti kewajiban mendidik anak itu dianggap sudah selesai oleh masyarakat. Betul kan? Nah, ini persoalan yang salah kaprah. Menyekolahkan anak itu atau mendidik anak di sekolah itu baru sepertiga dari kewajiban orang tua. Ya, baru 33%-an gitu. Selebihnya itu kewajiban orang tua mendidik di masyarakat dan di rumah. Gitu. Ya, kewajiban masyarakat mendidik juga anggota-anggota masyarakat khususnya siswa, dan kewajiban orang tua mendidik bagaimana anak itu baik di dalam kehidupan rumahnya gitu. Itu yang disebut informal, non formal dan formal. Tripusat pendidikan yang saya sebut tadi gitu ya. Nah, jadi Pak Zamrowi, tentu kita harus membuat apa yang disebut dengan pendidikan karakter yang kolaboratif ya. Harus ada komunikasi antara sekolah dengan orang tua, sekolah dengan para tokoh masyarakat di sekitar. Sehingga kalau ada hal-hal yang ada kecenderungan penyimpangan, segera diingatkan ya oleh masyarakat, oleh orang tua, kemudian lapor kepada sekolah. Kalau perlu di sekolah itu ada forum ya, bukan hanya komite sekolah, tapi komite sekolah yang diperluas. Di situ juga ada masyarakat ya yang terlibat bagaimana membina anak-anak generasi muda kita. Jadi keterlibatan multi pihak itu penting dalam penanaman karakter itu ya. Sebab kontrol guru terbatas, orang tua, masyarakat juga terbatas. Tapi kalau anak sudah jadi ya, mendidikan karakternya pada dirinya, sudah menginternalize ya, sudah mendarah daging dalam dirinya. Tadi yang saya katakan ke Pak Rifki, ya kita tenang sebetulnya kalau punya anak sudah punya karakter yang baik. Ya, dalam kondisi apapun anak itu akan kuat. Gitu. Jadi inilah
pentingnya penanaman karakter di sekolah ya. Yang ketiga Pak Ahmad Afandi, ini dari Bekasi ya, dari Setu Bekasi. Nah ini menarik juga nih, ada modus gimana Pak kalau ini soal PKL. PKL. Memang saya perhatikan banyak juga yang PKL itu jadi sekolah lepas tangan juga banyak Pak. Maksudnya ya sudah lepas aja sesekali aja di kontrolnya gitu ya. Di monitoringnya Pak. Betul, ini pola monitoringnya. Jadi sekali lagi jangan salahkan PKL-nya ya. Tapi bagaimana membentuk PKL-nya itu yang justru itu harusnya membentuk karakter kemandirian, tanggung jawab, disiplin, kan gitu ya. Nah, kita harus bisa ngukur untuk karakter anak-anak ini cocoknya PKL dengan guru siapa misalnya. Jadi sekolah harus bisa mendetek ya. Ada guru, maaf ya, kan tidak semua guru misalnya ya concern ya. Dalam pengertian, oh ada yang sangat concern, ada yang biasa-biasa saja. Nah gitu. Jadi kita tahu nih anak ini sebaiknya oleh gurunya si A deh, dibimbingnya. Nah, kita kan sama tahu tuh, tahu karakter. Ya, misalnya gitu. Dan si PKL itu nggak boleh lepas tangan. Itu bagian dari edukasi PKL itu. Kita itu sekolah menitipkan ke tempat PKL berarti tanggung jawabnya tidak lepas. Ya, tidak lepas tanggung jawab. Biar aja misalnya ini dari sekolah misalnya ke perhotelan, ke hotel A, titip ya ini siswa selesai. Nah itu nggak boleh. Ya, harus ada keterlibatan juga pihak hotel dan pihak sekolah. Kalau perlu ya per hari atau secara berkala ada monitoring, ada evaluasi, ya ada monef gitu yang baik di situ. Kemudian anak juga tidak 100% di PKL, dia juga harus melaporkan ke sekolah pada hari jam tertentu, ya. Kemudian orang tua juga dilibatkan bagaimana monitoring di tempat PKL, kemudian juga melakukan dialog dengan tempat yang anak itu praktek PKL ya, pihak-pihak di situ, bagaimana recordnya. Kalau perlu tiap hari ada record lewat media sosial misalnya, ya, dan segala macam. Tapi kalau ada indikasi mau ada penyimpangan nih, ya sedini mungkin harus dicegah. Ya pencegahannya bisa ditarik dulu anak itu, dipindahkan ke tempat lain, ya. Atau misalnya ini ada laki-laki dan perempuan, salah satunya dipisah atau dua-duanya dipisah di tempat lain dan diberikan pengarahan, diberikan pendidikan, edukasi yang baik. Ya, jadi Pak Sandi memang tidak mudah ya. Apalagi di luar latihan sekali jadi mual balik. Kayaknya di-mute dulu deh oleh host supaya nggak gaduh. Pak Heri, punten. Nah, di-mute dulu Pak Heri. Nah, Pak Heri Rahmat. Bocor suaranya. Punten di-mute dulu ya. Ada para peserta. Nah, oke, saya lanjut ya. Jadi itu, jadi dibuat PKL aturan yang ketat, pengawasan yang baik, model pelaporan yang baik, keterlibatan multi pihak ya, tempatnya PKL-nya orang tua sekolah, terus pelaporan yang baik tiap saat, tiap hari gitu, dan guru terlibat di situ tidak boleh lepas tangan. Yang sampai hanya sekali ngantar, nanti terakhir ngambil lagi. Nah itu nggak bagus. Ya. Nah biasanya prosesnya biasa terjadi karena itu kurangnya pengawasan. Ini udah bisa di-mute nggak? Kayaknya gaduh ke saya. Tolong Ibu, punten Ibu. Iya Pak, ini ibu-ibunya kayaknya Pak. Oh lupa mungkin menyalakan. Pak Harno sama admin coba matiin. Ada admin di sini? Hostnya aja sama admin, bos itu di mute dulu. Di mute. Lagi ngejok aja sama admin atau host. Ibunya. Oke. Kita dilanjut ya yang keempat nih dari Pak Agus masih di Pak, terima kasih. Lupa Iya Pak, iya, saya Pak Bagus Pak, bukan Pak Agus. Oh Pak Bagus, mohon maaf. Ya, Ini suaranya bocor sih ke sayanya nggak konstan. Ada host nggak? Moderator ada host nggak di sini? Host mana hostnya bocor ini bocor.
Hostnya siapa coba? Ya oke Pak Bagus. Ya ini menarik juga ya. Di sekolah-sekolah yang di situ amat beragam ya. Bagaimana mendidik anak-anak muslim di tengah anak-anak non muslim gitu ya, soal pendidikan karakter. Iya begitu Pak. Nah, saya kira gini ya, sebagai pendidik khususnya pendidikan agama ya, Islam Pak Bagus, tanamkan saja nilai-nilai karakter Islam yang baik pada anak. Insya Allah dengan begitu anak memiliki karakter-karakter keislaman yang baik. Ya. Soal keberagaman saya kira nggak ada masalah. Ya. Karena rahmatan lil alamin Islam itu gitu ya. Justru akhlak muslim itu harus ditampakkan dimanapun. Nah, Bapak moderator memang itu tidak mudah ibu-ibu. untuk mengontrol bagaimana. Maaf Pak, belum kedengeran ini Pak suaranya Pak. Bentar Pak ini. Ya, ini Ibu-ibu host itu ada nggak ada ya? suara Coba ibu-ibu. moderator ada host nggak? Bentar Pak, saya baru masuk lagi, barusan terkenal saya. Tolong hostnya ibu-ibu itu suaranya. Hostnya, makanya hostnya harus hadir di sini. Di mute Pak, suruh di mute. Hostnya adminnya matikan aja admin. Matikan aja yang lainnya yang tidak berpenting nih, yang bertanya Itu yang Pak Harno itu, Pak Harno tuh yang kick aja dari grup atau dari ini dari Zoom. Halo. Nah sebentar Pak nih, saya juga baru masuk barusan, maaf. Suaranya masih pecah Pak. Ini Pak berisik Pak, itu tolong Bapak host diatur dulu. Ya sebentar. Mohon maaf Bapak Ibu peserta, sekarang kan sedang ada Bapak dari hostnya coba. dari pertanyaan dia nanti. Saya juga baru terpaksa barusan, maaf. Perkembangan dan promosi bagi pendidik dan tadi. Ini Bentar. misalnya dari Itu ada ibu yang sedang ngajar kelihatannya. Handphonenya nggak dimatikan. kemudian jadi guru jadi kepala kampus itu dipromosikan. Apa aja Pak? Host ada host nggak? Siapa hostnya? Ini sedang ini Hostnya itu yang diklat siapa ya, barusan teh dilihatnya diklat Irma. Yang jadi Harno Bu, yang Pak Harno itu yang Pak Harno Pranoto nih. Peggy Jena juga ini. Tapi dimatikan. mute. Santi Pak coba. Oke sudah Pak, sudah nggak berisik Pak. Ya sudah Pak, silakan Pak. Sudah. Udah. Iya. Udah aman. Ya. Oke. Nah, bisa Pak Bagus. Saya ulangi. Pareman atau pareman. Ini masih ada suara di mana nih? Oke lah, bisa kedengaran suara saya Pak Bagus? Iya, masih kedengaran Pak. Iya. Silakan Oke, Pak. jadi Pak Bagus gini, sebagai guru agama, tanamkan saja nilai-nilai Islam kepada siswa-siswa muslim itu. Ya, tanamkan nilai-nilai itu ketika pembelajaran agama, dan bukan hanya itu. Bagaimana Bapak bisa membina mereka ya di luar jam pelajaran. Misalnya lewat ekskul keagamaan. Ya, itu satu tuh. Yang keduanya, libatkan orang tuanya. Sehingga misalnya nanti ada forum guru agama dengan orang tua siswa-siswa itu. Ya, bagaimana anak berperilaku bersikap di rumah, ya, di masyarakat, yang itu ada feedback ke sekolah lewat guru agama tadi, tapi dalam konteks pembelajaran dan pendidikan agama. Oh ya Pak ya. Nah, baik Pak. Baik. Penampilan sikap perilakunya itu, nah Bapak pantau juga di sekolah itu. Apakah teman-teman ini ya masih concern atau ada hal-hal yang sudah mengarah pada pelanggaran.
Kira kalau ada penanggaran diingatkan. Ya. Ya, oke. Jadi memang tidak mudah, tapi memang harus dilakukan ya. Oleh karena itu sekali lagi para pendidik agama itu bukan hanya mengajarkan nilai-nilai agama, tapi melakukan pendidikan. Apa? Merubah karakter. Yang jelek menjadi yang buruk, yang jelek menjadi yang baik, yang buruk menjadi yang baik, yang jelek menjadi yang baik harus lebih baik, gitu. Nah, itulah tugas pendidik, ya, pendidik bukan hanya menjadi guru sebagai pengajar, tapi pendidik. Dan sikap perilaku kita sebagai pendidik harus menjadi contoh kepada mereka, gitu. Apalagi ini mata pelajarannya pendidikan agama. Tanggung jawabnya jauh lebih berat sebetulnya Pak Bagus dibanding dengan yang lain. Tanggung jawabnya jauh lebih berat. Oleh karena itu penanaman karakter itu bukan hanya diajarkan tapi dipraktekkan. Ya. Soal keberagaman dengan tadi yang muslim non muslim nggak ada masalah. Ya, dalam pergaulan keseharian nggak ada masalah. Yang muslim tunjukkan bahwa akhlak muslim yang baik gitu. Ya, akhlak muslim yang baik dan bagaimana kehidupan sosial secara keberagaman kita saling toleransi. Saya kira itu dari saya. Baik, terima kasih. Oke, moderator yang terakhir ya. Iya Pak. Dari Pak Kevin Sembiring. Masih ada Pak Kevin? Mana Pak Kevin? Tadi saya lihat. Oh ya. Ada Prof. Ada raise hand ya. Ini anak muda ini ya gurunya nih. Ini guru-gurunya anak muda semua ini di Irman. Ya banyak kebanyakan jadi tambah, Pak. Ya. Saya tambah muda juga nih kalau gaul sama ya, Pak. Ini gurunya muda, biar awet muda, alhamdulillah. Iya, jadi Kang Kevin gini ya. Jadi ada dua hal katanya nih. Gimana menangani persoalan anak-anak yang orientasinya menyimpang, bukan perilakunya ya, tapi orientasinya. Ya kita paham lah maksudnya. Betul, Prof. Ya itu juga harus bagian dari pencegahan. Bagaimana membina mereka. Kita tidak memusuhi orangnya ya, nggak boleh memusuhi orangnya. Tapi kita harus meluruskan ya perilaku yang menyimpangnya, orientasinya menyimpangnya, gitu ya. Itu tuh tugas guru itu di situ. Nah, bagaimana? Pertama kali menurut saya harus ada komunikasi dengan orang tua, Pak. Ya, harus ada komunikasi dengan orang tuanya. Nah, dan harus ada keterbukaan. Sejak kapan nih anak ini punya indikasi gitu, punya orientasi yang cenderung lah kita misalnya, cenderung menyimpang, orientasi cenderung menyimpang. Sejak kapan? Terus bagaimana? Apakah karena pergaulan, karena lingkungan, ya, dan lain-lain? Ditanya dulu tuh orang tua. Nah, kemudian setelah itu ada guru BP kan, Pak Kevin ya, ada guru BP. Libatkan guru BP karena itu tupoksi utama guru BP. Ya, tupoksi utamanya guru BP. Selain guru-guru yang lain tentunya. Nah, itu harus dilihat. Kalau perlu nanti guru BP juga ini harus jadi perhatian bersama. Karena sikap perilaku itu bisa jadi menular ya. Bisa jadi menular kalau nanti ada keterlibatan yang mendalam dari yang bersangkutan tanpa ada pencegahan ya kepada yang lain gitu. Nah, jadi sedini mungkin harus segera dicegah dengan pelibatan orang tua, guru BP, ya, dan pihak-pihak yang bisa melakukan pengobatan tanda kutip gitu ya dari sisi sikap perilaku orientasinya itu gitu. Sehingga yang terpenting sebenarnya ada keterbukaan dulu deh dengan orang tua, ya. Nanti penanganan sekolah seperti apa, penanganan di rumah seperti apa. Ya, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan nanti tambah parah dan khawatir nanti menyebar ke yang lain, gitu. Ya itu kalau perlu tiap saat ada pemantauan khusus ya, tetapi jangan sampai mengucilkan yang bersangkutan. Nah, pembinaannya itu tidak boleh sampai mengucilkan. Jangan sampai mengucilkan. Nah, itu yang tahu tuh orang guru BP atau mungkin juga menghadirkan
Kalau sekolah memungkinkan itu menghadirkan ya psikiater atau psikolog atau ahli lah ya yang menangani soal itu gitu. Kalau memungkinkan ya menghadirkan ahli. Ya, kalau belum bisa tertangani misalnya oleh guru BP dan para guru yang lainnya. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua, ya kita tidak boleh juga menutupi tadi itu ya Pak Kevin, hal-hal yang sebetulnya tabu, yang selama ini ditabukan, bukan tabu ya, selama ini ditabukan gitu ya. Ada hal yang menyimpang, ada ini. Udahlah ditutup aja, seakan-akan selesai masalah. Sebetulnya menutupi masalah dengan seperti itu bukan menyelesaikan masalah, malah akan memperburuk masalah gitu ya, menambah masalah-masalah lain. Ya, mungkin memang tidak ada pemberitaan, tidak ada ya saat itu ya, misalnya tidak ada pemberitaan, tidak ada ekspos. Tapi jangan salah, kalau tidak ditangani kasusnya seperti penyakit. Penyakit itu kalau nggak diobati, ya pasti menggerogoti tubuhnya. Gitu kan, walaupun mungkin dia karena dia tidak mau diperiksa ke dokter, dia menganggap dirinya sehat gitu ya, padahal sebetulnya dia berpenyakit dan menggerogoti tubuhnya. Nah, kasus-kasus penyimpangan itu bisa begitu Pak, kalau tidak ditangani ya, baik itu fenomenanya ya atau gejalanya gitu maupun penyakitnya, dua-duanya harus ditangani. Jadi sumber penyakitnya apa? Nah, sekolah harus sedini mungkin. Kalau tidak bisa pencegahan, ya penindakan tadi. Kalau sudah terlanjur ya masalahnya. Sementara yang bisa dicegah, oke. Nah, sementara ini ada yang sudah terlanjur, berarti harus ada penindakan. Jadi sifat preventif ya dan atau kuratif gitu, dan itu harus dilakukan secara seimbang. Artinya pencegahan dilakukan dengan pendidikan karakter itu, juga penanganan kepada hal yang sudah terlanjur gitu ya, terhadap pelaku-pelaku yang menyimpang itu harus penanganan yang baik, dengan cara yang baik, di waktu yang baik, dan pelibatan berbagai pihak. Saya kira itu ya 5 hal. Pak moderator masih ada 15 menit, boleh deh 1-2 penanya. Bang Kevin gitu ya, Pak Kevin. Nah, Bang Kevin ini Bang Kevin. Prof, maaf. Ya, tadi Prof sampaikan bagaimana kalau pastikan dilibatkan orang tua. Ya, lebih kita sudah tahu ada anak seperti itu, kita libatkan orang tua. Nah, yang kita tahu saat ini pasti Prof, yang namanya hal seperti itu, ketika orang tua mengetahui, pastikan itu bagaikan mendengar petir di siang bolong, begitu kan? Mengetahui anaknya seperti itu. Nah, kemungkinan besar respon orang tua adalah pasti ya marah, emosi dengan anaknya itu. Kebanyakan yang kita lihat seperti itu, Prof. Itu bagaimana penanganannya, Prof, ya, agar juga orang tua itu mau kooperatif gitu, Prof, tidak mengedepankan emosi gitu, Prof. Ya, hal itu bisa terjadi ya. Oleh karena yang terpenting sebenarnya kata kuncinya komunikasi. Ya, model komunikasi apa yang secara personal bisa diterima oleh orang tua. Mungkin kita tidak begitu nembak saja, Pak, ini anak Bapak atau Ibu gitu ya, kok perilakunya menyimpang. Nah, tidak begitu. Ya, mungkin step by step. Misalnya kita tanya dulu, Pak, gimana sih sebetulnya kondisi di rumah ya? Gitu, bagaimana Bapak Ibu bisa membantu sekolah kami, anak-anak gimana ini? Gitu. Jadi bahasnya pelan-pelan. Ya. Pelan-pelan, tidak asal tembak gitu istilah anak muda tuh ya Pak Kevin. Jadi pelan-pelan itu memang harus orang BP yang bisa paham komunikasi itu. Ya, tidak sembarang guru gitu maksudnya bisa mengkomunikasikan dengan baik. Harus mereka yang terlatih. Ya, harus mereka yang terlatih, kemudian step by step dilakukan itu, kemudian tahap-tahapannya apa, sehingga tidak tadi seperti ada petir di siang bolong, tapi terasanya ada hujan ya di tengah teriknya matahari, jadi sejuk gitu maksudnya ya. Nah, dibalik Pak Kevin ya. Jadi berita ini jadi berita gembira, kewaspadaan semua gitu. Jadi menurut saya sih harus orang tua diberitahu harus, tapi bagaimana pola komunikasi personal yang baik ya melakukan itu.
ya, utus guru atau guru BP yang memang sudah kompeten soal itu mengkomunikasikan itu ya. Bagi mereka yang tadi yang main tembak aja jangan diajak dulu Pak, diajak komunikasi dulu ya. Nanti sebenarnya semua orang nanti kalau didekati dengan komunikasi yang baik ya akan mudah ya, dan anaknya pun begitu. Jangan didakwa anak itu jadi salah ya, tapi anak itu dibina. Itulah kewajiban kita. Dan jangan-jangan itulah Allah menghadirkan persoalan-persoalan hal itu di sekolah kita itu sebetulnya itu ladang amal kita, ibadah kita ya, yang itu ladang pahalanya. Kalau anak itu menjadi baik, insya Allah sepanjang masa atas kebaikan itu guru itu menjadi dapat bagian pahala tuh. Itu enaknya jadi guru ya. Jadi guru itu gitu. Cuma tantangannya makin soleh gurunya makin banyak tantangannya gitu ya. Jadi kalau ada banyak tantangan, nah ini ujian bagi dari guru-guru yang soleh itu ya. Ya, tapi introspek, ini sekolah nggak ada masalah, jangan-jangan ya gitu ya. Kalau ini nggak ada masalah, ya mungkin kita itu masalah itu pasti ada menurut saya. Tapi kadarnya aja yang berbeda. Jadi sekali lagi Pak Kevin, komunikasi yang baik itulah kata kuncinya, ya, yang personal, yang tidak mendakwa gitu ya pada seseorang, tidak juga merasa mana yang benar mana yang salah, tapi ini ada kewajiban kita bersama ya untuk menyelamatkan anak bangsa. Saya kira itu Pak Kevin ya, selamat berjuang, selamat mendidik anak bangsa, itu pahalanya luar biasa. Mudah-mudahan saya juga kebagian kalau Pak Kevinnya melakukan hal yang tadi gitu ya, karena pahala itu bisa berlipat-lipat gitu ya, tanpa mengurangi yang melakukannya. Terima kasih. Moderator monggo Kang Gus. Ya, terima kasih Pak. Masih ada pertanyaan lagi Pak? Boleh? Boleh 1-2 orang, kayaknya ibu-ibu belum ada. Oh, ibu-ibu belum nih. Dari Ibu, saya Pak, ya, boleh? Silakan. Boleh, silakan Ibu. Enggak, Ibu Boleh, siapa? Ibu Siti Mesaroh bukan? Oh, namanya Adi Sasongko di sini. Oh, Adi SM. Sanggoro. Oh iya, iya. Ya, Nama sekolahnya Prof. Oh, nama sekolah, mohon maaf ya. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih kepada pembawa acara atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mesaroh dari SMK swasta Adi Sanggoro dari Bogor, Darmaga. Punten Pak Prof, mau bertanya apa sih di sekolahan kami? Alhamdulillah sudah dilaksanakan pembiasaan. Sebelum masuk sekolah itu semua siswa itu membiasakan baca tadarus bersama-sama dari kelas 10 sampai kelas 12. Durasinya sampai 15 sampai 20 menit. Terusnya juga ada tata tertib yang dilakukan di sekolah kami bahwa apabila anak-anak melakukan pelecehan seksual apapun itu akan dikeluarkan oleh sekolah tanpa SP terlebih dahulu. Kalau misalkan itu terlihat dari CCTV ataupun laporan dari anak atau temannya atau orang tuanya seperti itu. Terusnya juga Wakasek apa sih juga guru mapel dan guru agama sangat konsisten terhadap karakter pendidikan anak. Terusnya, nah ini semua sangat keterkaitan. Bagaimana usaha dari seorang guru karena ini guru agama itu sangat berat saya apa ya namanya tingkatan kepada karakter terhadap anaknya itu ternyata lebih apa ya lebih kuat gitu cara menanganinya begitu loh Pak apa namanya Pak Dokter. Bagaimana kalau misalkan seorang guru seperti saya ada rasa khawatir yang sangat tinggi terhadap peserta didik apabila melakukan sesuatu gitu. Jadi udah parno duluan begitu loh Pak Dokter. Walaupun misalkan itu belum pernah terjadi begitu. Bagaimana cara dari guru PAI saya sebagai guru PAI itu untuk selalu konsisten terhadap peserta didik apa namanya dari kelas 10 maupun kelas 12 supaya tetap untuk memberikan apa namanya wejangan-wejangan atau nasihat-nasihat atau sikap dan perilaku supaya itu bisa dijadikan anak itu menjadikan suatu identitas atau karakter yang sangat kuat gitu. Itu yang pertama. Yang keduanya apa sih? Pertamanya udah banyak nih Bu. Ya, Pak Dokter makasih.
yang maksudnya dari saya sendiri, aduh, perasaan saya udah maksimal belum ya terhadap anak untuk membuat karakter itu menjadi kuat gitu. Mungkin itu Ya. Pak Dokter mungkin. Terima kasih. Terima kasih. Monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh satu lagi, Dokter? Ya, boleh Bapak. Silakan Ibu Nur Hasanah. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya kepada saya. Selamat siang Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen bertanya, mungkin ada juga kaitannya dengan Ibu ya yang tadi di SMK Adi Sanggoro. Kadang saya berpikir kalau di sekolah saya khususnya gitu, kalau di BK gitu, kalau misalnya anak terlambat masuk sekolah misalnya, kemudian lah intinya itu kan 3 kali berturut 3 kali tidak terlambat sekolah itu bisa dipanggil ke BK. Kadang saya pernah berpikir bisa nggak ya kalau seandainya guru agama itu memanggil siswa yang ketahuan misalnya melakukan misalnya apa ya, deket-deketan dengan lawan jenis misalnya, kemudian kita kelihatan mereka jalan berdua entah itu gandengan tangan atau apa, itu bisa juga nggak sih guru agama itu berperan layaknya BK, ketika itu terlihat bisa kita panggil gitu, atau atau bisa kita melakukan kerjasama dengan BK untuk hal seperti itu gitu, karena kalau misalnya kedisiplinan itu ditindaklanjuti sedangkan hal yang mengarah kepada seks bebas atau yang dengan tangan itu kan, itu kalau tidak ditindaklanjuti malah sebenarnya itu yang berbahaya gitu kan. Jadi mohon arahan dari Bapak, karena kalau kayak seperti yang Ibu dari SMK Adi Sanggoro tadi, kalau misalnya langsung ketahuan langsung dikeluarkan kayaknya susah gitu kalau bagi kami, itu karena butuh proses gitu. Nah, apakah itu bisa dilakukan di sekolah saya atau dimanapun gitu ya Pak, kerjasama dengan BK atau cukup kita sebagai guru PAI-nya, bagusnya seperti apa? Mungkin seperti itu Bapak, biar adil gitu, maksudnya kedisiplinan ketidakdisiplinan kita tanggulangi, hal yang mengarah kepada yang seks bebas ini seperti gandengan tangan dan sebagainya juga kita tanggulangi. Jadi dua-duanya jalan antara agama dengan umum, terutama kan kita di sini yang di sekolahnya adalah di SMA negeri 1 negeri gitu, di SMA gitu. Khawatir nanti kalau kita terlalu keras terhadap tentang karakter Islami nanti salah lagi gitu. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Satu lagi Pak. Ya, satu. Bapak-bapaknya ini boleh. Pak Mian boleh silakan. Boleh ibunya satu lagi Pak. Bapaknya satu Terima lagi. kasih. Bapak aja Pak Mian silakan. Pak Us. Ya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Waalaikumsalam terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Pak Us, dan terima kasih juga untuk Pak Profesor yang tadi sudah memaparkan materinya ya begitu jelas. Begini Prof, tadi yang yang disampaikan di PPT ya atau di slide ya. Nah, tadi dijelaskan bahwa ada beberapa faktor ya mengapa siswa itu bisa kena pergaulan bebas ya. Seperti itu. Nah, tadi saya menyimak juga ya terkait dengan adanya konten pornografi yang bisa menyebabkan terjadinya seks bebas. Nah, ini yang ingin saya tanyakan ya, terkait bagaimana hukum ya ketika kita interogasi atau istilahnya membuka handphone siswa ya, karena katanya sih privacy itu, privacy nggak boleh handphone siswa nggak boleh dibuka-buka, nggak boleh dilihat-lihat seperti itu. Padahal kita sebagai guru agama ya punya kewajiban untuk melakukan langkah preventif ya, karena tadi juga salah satu indikator atau faktor penyebabnya itu siswa mengkonsumsi film atau konten-konten pornografi gitu. Nah, kalau misalkan kita istilahnya sweeping handphone siswa, itu kira-kira ada hukum secara ininya nggak, Prof, gitu ya, pidananya atau hukum
ya hukum pidana ya. Seperti itu. Sebagai guru kita juga dilematis gitu ya, kalau misalkan masih banyak ya siswa-siswa kita menyimpan atau menonton, melihat ya, konten-konten seperti itu. Mungkin itu saja Prof pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Us, boleh Kang Us satu lagi? Pak Sahdan boleh? Kang Us. Pak Sahdan boleh? Satu lagi apa sudah? Pak Ya, Prof? boleh satu lagi boleh. Oh boleh, silakan Pak Sahdan. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. terima kasih Pak Us dan juga Prof. Saya Sahdan dari SMK yang 1 Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Saya saat ini memang diamanahkan sebagai waka kesiswaan yang kemudian banyak sekali menangani kasus-kasus di awal, tetapi alhamdulillah pelan tapi pasti kemudian bisa teratasi satu demi satu. Termasuk kasus yang kami sudah tangani terkait dengan pornografi yang dilakukan oleh siswi ya, siswi kami di sekolah. Pergaulan itu dilakukan di luar. Jadi pergaulan itu dilakukan di luar, tidak dilakukan di sekolah. Bahkan teman-temannya juga tidak mengetahui kalau dia melakukan penyimpangan seksual. Tapi dilakukan di luar, kemudian yang menjadi sasarannya juga adalah orang-orang umum gitu ya, dalam bentuk gambar, Prof, ya, gambar pornografi ya. Dan setelah kemudian diketahui oleh salah seorang guru BK gitu ya, kemudian kami proses dan terjadilah kemudian perbedaan di antara kami kesiswaan dengan guru BP BK itu. Ada yang kemudian ingin mengambil tindakan tegas, siswa ini tidak boleh melanjutkan, harus dikeluarkan. Tetapi kami dari pihak kesiswaan memang juga tidak serta-merta begitu saja begitu menerima info, karena di sekolah kami siswa tidak ada yang tahu. Tetapi itu didapatkan memang di di media sosial ya, ketahuan dia melakukan gambar pornografi yang dijual begitu. Ini isu kami. Kemudian kami pertahankan, tidak kami keluarkan, tapi kami memanggil orang tua, kemudian dan alhamdulillah sudah selesai begitu, Dokter, Prof. Nah, terkait dengan ibu tadi yang di sekolah swasta, mungkin bisa saja mengambil tindakan pemecatan, pengeluaran ya dari siswa yang melakukan tindak kriminal tadi dalam pengertian seksual dan lain sebagainya. Tapi kami di negeri itu dibatasi, tidak diperbolehkan ngambil tindakan, tidak boleh memecat, tidak boleh mengeluarkan siswa gitu, apapun itu alasannya. Bahkan kalau ada siswi yang hamil pun harus dibina, bukan dikeluarkan, bukan dipecat begitu. Tetapi juga kalau terlalu mendiamkan seperti ini, regulasi dengan pemerintah seperti apa gitu kira-kira, Prof, yang bisa harus diambil ya tindakan terhadap siswi yang seperti itu. Memang kalau dipecat juga nanti masa depannya seperti apa gitu. Kalau tidak diberikan tindakan, nanti justru akan menular ke teman-temannya. Ya, seperti itu kira-kira, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, turun Pak Satu lagi, Pak Us, boleh? Sudah dulu Pak, ini terakhir lah seorang lagi Pak. Iya, Ya, mangga katanya. Oh ya, baik, terima kasih, bisa disimak dengan baik. Amun. Terima kasih atas pertanyaan dan jawaban dari Prof yang sangat menginspirasi buat kami di SMA Al-Masum. Saya Kosim Saputra di SMA Al-Masum, Pak, di Sumedang. Ya? Iya, betul. Alhamdulillah tadi memang penguatan karakter itulah yang memang menjadi benteng juga ya buat kita sebagai guru, apakah guru pun juga terhadap siswa. Namun di sisi lain juga ketika benteng dikuatkan, sementara yang dibentengnya juga terlalu keras gitu, ya bisa juga mungkin bisa khawatir tidak kokoh gitu kan itu. Nah, ini yang saya tanyakan itu mengenai kebijakan untuk memprotek atau mengurangi tentang konten-konten yang tidak bermanfaat untuk pendidikan. Itu apakah sudah ada upaya-upaya dari mungkin
di tingkat Prof yang lebih ada jaringan segala macamnya, sehingga konten-konten tadi yang dikhawatirkan apa itu pornografi atau juga tadi sekularisme atau juga ada hedonisme yang ada slot-slot saja ketika buka apapun di internet begitu mudah untuk melihat apapun yang tidak bermanfaat untuk pendidikan. Nah, pertanyaannya adalah kebijakan untuk mengurangi atau barangkali ya memprotek tentang hal-hal yang tidak bermanfaat untuk pendidikan. Mungkin apa yang dilakukan oleh setingkat kementerian atau setingkat akademisi kaitan dengan memprotek konten-konten yang kontraproduktif dengan pendidikan. Itu aja Pak Prof, terima kasih. Ya, tenun Pak Kosim. Mangga Pak Prof, tos ya 5 pertanyaannya. Iya. Alhamdulillah sangat antusias ini para peserta. Akhirnya sampai jam 12 juga ini. Iya Pak. Bagus, nggak apa-apa lah ya. Ya. Ini memang isunya sensitif ya, seksi isunya. Isunya seksi. Luar biasa. Ya, Bu Siti Mesaro di SMK Adi Sanggoro ya. Nah, mohon maaf tadi disangka saya nama ini. Ya apa-apa. Ya, saya kira dengan sikap Ibu tadi yang ada kekhawatiran itu justru itulah hakikat seorang guru. Artinya punya tanggung jawab. Jadi moderator di-mute dulu deh. Siap Pak, siap. Nah, oke. Jempling kan sekarang enak tuh. Ya. Memang kita itu seneng gaduh ya, nggak nyadar sebetulnya sedang nyalain Zoom. Ada lagi tuh. Muncul lagi, matiin lagi. Nah, gitu. Oh, pokoknya moderator lah itu ya ngatur-ngatur. Jadi sekali lagi Bu Siti Mesaro, kekhawatiran Ibu selama tidak berlebihan, justru itulah hakikat guru. Guru itu bukan hanya mengajarkan materi, tapi tanggung jawab dunia akhirat tuh. Gimana anak-anak didik kita itu menjadi orang-orang yang sukses di dunia, ya juga selamat di dunia dan selamat di akhirat. Itulah hakikat guru. Makanya orang berduyun-duyun jadi guru itu sebenarnya ingin melipat gandakan pahala. Bukan semata-mata gaji tunjangan profesi ya. Gitu. Ya, makanya orang berduyun jadi guru itu sebenarnya di situ. Kalau anak ini bisa ngaji, diajari kita pertama kali, maka selama hidupnya dia ngaji kita kebagian tuh. Sama hanya kita mendidik anak, terus anak itu tadinya mau perilakunya menyimpang oleh ibu tadi, misalnya diluruskan anak menjadi orang baik. Anak perilaku baik itu akan kena juga pahalanya buat ibu insya Allah. Jadi, wah jadi guru itu sebetulnya ladang amalnya banyak. Selama kita paham bagaimana menyadari kita sebagai guru gitu. Nah, cuma yang tidak boleh itu berlebihan. Akhirnya semua anak oleh ibu semua diikutin kemana-mana, gitu ya. Kalau itu berlebihan, ya jangan kepo juga, gitu ya. Gitu. Ya, jadi wajar aja Bu. Ya, makanya tanamkan kalau dalam akidah itu ya, dalam Islam itu akidah dulu perkuat anak tuh, ya. Ya, sebari diajari bagaimana pelajaran agama yang lain, akhlak yang baik, ya sikap yang baik. Kalau kita sudah punya anak didik yang baik, ya yang kuat gitu, jiwa dan karakter mentalnya, mau dibawa ke anak itu mau dibawa kegiatan apapun tenang aja. Waktu sholat dia sholat, gitu ya. Diajak hal yang kurang baik dia pasti nggak akan ikut. Nah, itu hasil pendidikan. Makanya pendidikan itu ya kadang-kadang harus keras, bukan apa namanya, bukan kekerasan. Keras itu dalam pengertian tegas, ya harus tegas. Perlu ketegasan, bukan kekerasan, sorry. Harus tegas gitu pendidikan. Ini boleh, ini nggak boleh pokoknya gitu. Nah, tapi disampaikan dengan cara yang baik, cara yang santun, ya, tidak menggurui kalau bisa. Kalau kita guru tidak menggurui, ya, tapi menyentuh hatinya gitu. Banyak pembelajaran kita itu anak tuh jadi baik bukan karena kitanya mengajarkannya hebat, bukan, tapi kita bisa menyentuh hatinya. Gini Bu, gampang. Tanya anak itu kalau begitu bunyi bel begitu akhir mata pelajaran terus bel berbunyi ya. Anak-anak ibu itu sebetulnya riang gembira, bertepuk tangan atau sedih kalau bel berbunyi. Kalau bergembira jangan-jangan dari awal anak itu inginnya bel berbunyi dari awal.
nggak suka pelajaran kita gitu. Tapi kalau dia di akhir pelajaran itu anak itu ya merasa menyesal, merasa aduh nih waktunya kurang, berarti pelajaran kita menarik. Nah, ketika menarik itu tanamkan karakter. Saya seorang yang nggak setuju ya, pendidikan karakter itu hanya untuk pendidikan agama, pendidikan PPKN. Saya orang nggak setuju. Pendidikan karakter itu kewajiban seluruh guru. Ya, guru matematik, guru fisika, guru ekonomi, guru apapun itu punya pendidikan karakter gitu ya. Penguatan karakter kepada anak didik. Jadi konsistensi ibu itu bagus, nasihat-nasihat yang baik ya, yang tidak betul berlebihan. Ya, supaya kita tahu bahwa anak itu tetap konsisten menjalankan apa yang baik, tanya pada teman-temannya. Ya, komunikasi yang intens dengan anak itu. Sehingga anak itu begitu keluar sekolah pun yang diingat tuh guru antara lain ibu. Ya, mungkin materinya sudah lupa, tapi kepada gurunya dia nggak lupa. Ya, nasihat-nasihat guru nggak lupa gitu. Memang tidak mudah, butuh perjuangan. Jadi selamat berjuang ya, ibu Makasih gitu ya. dokter. Ibu Hasana ini hampir sama. Jadi ini pertanyaan hampir sama sebenarnya ya. Jadi Bu Nur Hasana, bagaimana anak yang terlambat? Ya itu kan setiap sekolah punya regulasi, punya aturan, punya tradisi masing-masing ya. Misalnya kalau 3 kali kena teguran, 3 kali malah dipanggil, silahkan aja. Tapi 1 konsisten, 2 adil, kedua transparan. Kemudian hukumannya harus terukur, tidak boleh melanggar HAM gitu ya. Itu silahkan aja. Tidak harus seragam tiap sekolah, beda-beda, boleh. Yang 1 mungkin kesiangan pertama sudah ditegur, yang lain baru ketiga. Ya, atur aja ya, diatur mana yang paling efektif. Aturan itu begitu, mana yang paling efektif. Ya. Nah, kemudian bagaimana nih anak-anak yang sudah mulai mendekati lawan jenis? Gini ya, usia remaja itu usia yang libidonya nggak bisa juga ditahan. Tapi dia harus terukur dan kontrol. Yang penting itu ya. Laki-laki pasti menyukai perempuan, perempuan menyukai laki-laki. Itu pasti ya. Dan normalinya begitu. Tapi kan ada norma, ada aturan bagaimana pergaulan yang terkontrol, pergaulan yang bukan pergaulan bebas. Itu harus diketahui. Gitu ya. Nah, jadi tidak boleh juga mengekang. Sama sekali laki-laki nggak boleh lihat perempuan. Perempuan sama itu juga bukan hal yang bagus. Bahkan mungkin di sekolah bisa aja dipisahkan gitu. Di luar sekolah siapa yang mengontrol? Jadi yang terpenting adalah menanamkan nilai-nilai karakter yang baik di sekolah itu ya. Sehingga walaupun ada kesempatan yang tadi di sesi pertama ya, kesempatan berbuat pelanggaran ya, sekalipun dia tidak akan ambil kesempatan itu karena dia sudah punya jiwa yang baik gitu. Nah, itulah tugasnya. Jadi Bu Hasana, Nur Hasana ini sebagai guru agama ya itu juga punya kewajiban bagaimana ya mereka perbuatan yang tadi dianggap melanggar itu ya ditegur juga oleh ibu dengan cara-cara yang baik gitu ya. Kemudian nomor 3 Pak siapa Pak, tadi ya? Pak, boleh sebentar Pak? Siapa nih Bu Nur Hasana? Berarti saya juga boleh melakukan hal yang sama dengan BK ya Pak. Ketika BK menindaklanjuti orang yang terlambat, anak yang terlambat, berarti saya juga bisa melakukan hal yang sama kepada anak-anak yang tadi misalnya berpegangan tangan dengan guru gitu ya Pak ya di sekolah. Walaupun saya bukan sebagai wali kelas misalnya gitu. Notabene sebagai guru agama gitu. Semua guru punya kewajiban menanamkan karakter. Ya Bu ya. Semua guru. Nah, jadi jangan cuek jadi guru. Saya sih bukan guru agama, bukan guru PPKN, bukan guru BP, cuek aja. Itu salah. Semua guru punya kewajiban menanamkan nilai karakter. Ya, sebatas yang tadi Ibu maksud, ya menegur, memberi nasihat segala macam, itu kewajiban semua guru, termasuk guru agama. Nggak ada masalah. Tapi sebaiknya dalam hal tertentu, tentu kerjasama dengan BP, kerjasama dengan kesiswaan, kerjasama dengan berbagai pihak. Tidak boleh mengambil sikap sendiri ya. Gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, oke. Pak Profesor, boleh saya sedikit bicara? Ini mau apa? Saya belum. Pak Mansur, saya selesaikan dulu ya. Mau nanya juga.
Ya, tapi ini masih ada 3 pertanyaan. Masih ada 3 Saya pertanyaan, selesaikan dulu Pak, ya. nanti dibatasi. Sabar, Pak Mansur. Saya, Pak. Ya. Ya. Ini yang Sudah ketiga. gatal dari tadi. Gatal ya. Bagus kalau gatal, Pak. Ya, Berarti Bang. menarik ini materinya. Kalau yang nggak gatal-gatal, ya kalau nggak gatal-gatal dari tadi jangan-jangan tidur, Pak. Gitu ya. Bisa juga. Yang ketiga itu siapa, Pak moderator? Saya lupa namanya. Nggak tertulis. Mian, Pak, dari Mian. SMA N1 Jonggol, Bogor. Pak Mian. Niam ya. Oke, dari Jonggol nih. Ya, bagaimana nih sweeping HP? Ramin sweeping HP. Boleh nggak guru sweeping HP? Gini, ya. Kalau dia ketangkap basah, sedang nonton misalnya ya tayangan-tayangan pornografi, ya dipanggil anaknya kan ke BP, nggak basah. Tapi kalau kita tidak tahu handphonenya di sweeping, sebaiknya jangan dulu dilakukan itu, ya, karena ada privasi. Kalau mau itu, sebaiknya Bapak Ibu hadirkan orang tua. Nah ya, kalau ingin membuka handphone anak, hadirkan orang tuanya. Biar orang tuanya yang lihat, yang mau sweeping. Jangan Bapak Ibu. Paham nggak? Nah ya, jangan sampai. Memang ini dilema di era demokrasi dan HAM ini dilema, Pak. Ya kalau saya produk dulu sih nggak main ham ya. Apanya? Bukan nggak main ham. Hamnya belum seperti itu dulu ya. Gitu. Nah kalau sekarang nggak bisa. Guru langsung membuka handphone ya tanpa persetujuan yang bersangkutan. Kecuali kalau anaknya, anak sini, kamu tadi main apa? Coba terus terang, lihat apa? Kalau anak terus terang, beri nasihat, gitu ya. Tapi kalau tidak, jangan kita yang buka. Coba Anda tadi buka apa aja, dilihat, benar nggak Anda? Nah, kalau tidak, hadirkan orang tua. Kalau ini sudah sering kita lihat, misalnya, hadirkan orang tua, biar orang tuanya yang sweepingnya pada anak. Beri nasihat orang tuanya, nasihat orang tuanya kepada anak. Itu jauh lebih aman, Pak. Ya, daripada Bapak jadi masalah mendekatkan tadinya mau mendidik malah jadi bermasalah, kan gitu ya. Nah, itu jauh lebih aman. Tapi jauh lebih penting adalah bagaimana melakukan edukasi kepada anak agar anak tidak menonton itu. Itu jauh lebih penting. Pencegahan itu jauh lebih penting. Sehingga walaupun dia pegang handphone di mana-mana, yang nggak senonoh nggak dilihat. Gitu. Itulah nilai pendidikan. Sehingga filternya itu pada anak. Nah, kita itu kewajiban bagaimana menerapkan filter-filter itu pada otak, pikiran, dan hati anak. Itulah tugas guru, menanamkan filter-filter itu, ya. Sehingga kalau sudah filternya kuat, ya barrier-barrier itu makin kuat, maka tempaan apapun ya kepada anak didik kita tidak akan pernah bisa terjadi, gitu. Itu Pak, ya. Jadi kalau mau sweeping, beritahu orang tua aja yang sweeping. Ya sebaiknya itu jauh lebih aman. Berarti intinya kalau misalkan kita sweeping handphone itu ada delik hukumnya ya Pak? Ya itu karena kena privasi. Ya privasi. Ya privasi. Kalau mau sweeping itu ya mungkin orang tua kepada anaknya atau penegak hukum, ya. Menegak hukum kalau ada itu pun harus ada bukti pelanggaran dulu, ya. Jadi tidak bisa sewenang-wenang lah gitu ya. Ya ada kewenangan tertentu yang itu bukan kewenangan guru gitu. Nah gitu ya. Oke, tanpa mengurangi nilai edukasinya dengan cara lain ya kita lakukan gitu. Kemudian yang keempat, ya ini kasus juga ya. Bagaimana ini ada penyimpangan seksual. Saya kira guru BP dan kesiswaan yang tadi beda pendapat itu berembuk. Ya, mana Padan tadi itu? Berembuk ya untuk menangani persoalan itu. Yang satu dikeluarkan, yang satu tidak misalnya ya, gitu. Hadir. Tapi kalau menurut saya gini, pertimbangannya kepala sekolah juga hadirkan, ada rapat guru lah khusus tentang itu ya. Apa manfaat mudaratnya kalau ada atau dikeluarkan? Jadi saya sih punya keyakinan kalau pelanggarannya tidak terlalu berat dan tidak berulang-ulang gitu ya, sebaiknya jangan dulu dikeluarkan. Diedukasi dulu. Lakukan pendekatan-pendekatan edukatif. Itu jauh lebih penting. Sebab kita juga kalau mengeluarkan, apa kita itu bagian di pendidikan kalau anak itu jadi anak yang jahat, yang maaf ya, menjadi malah lebih dari itu, kita juga berdosa Pak.
Gitu. Sementara kita belum pernah melakukan pendidikan yang baik kepada anak itu. Belum pernah menangani persoalan itu dengan baik gitu. Ya, memang paling mudah mah dikeluarin, selesai persoalan. Tapi sebetulnya tidak selesai, ya. Nanti di yaumil akhir akan ditanya, itu ya berat tuh. Ya. Jadi sebaiknya diedukasi dulu. Saya setuju ada peringatan dulu, libatkan orang tua, bagaimana membina anak ini ya, step by step. Kalau semua sudah dilakukan, masih juga begitu, ya mau tidak mau, dikembalikan kepada orang tua. Gitu. Tapi ini bertahap. Ya, tidak bisa langsung jebreh keluarkan begitu. Punten Pak Dokter. Kalau di saya kan waktu pendaftaran kita sudah buat perjanjian di atas materai, begitu. Jadi antara siswa, orang tua dan pihak sekolah sudah ada perjanjian di atas materai bahwa tata tertib seperti itu mau nggak mau harus diantaranya narkoba gitu kan, itu mau nggak mau harus disepakati begitu. Betul, Bu. Saya paham. Preventif begitu. Betul. Itu salah satu upaya. Dan saya ngerti, maksudnya kalau ada yang gitu takutnya menularkan kepada yang lain. Nah, tapi sebetulnya caranya bukan langsung dikeluarkan. Ya, kerjasama lah misalnya kalau narkoba dengan pihak yang mau rehabilitasi. Bahkan anak itu akan, kalau dia berhasil menangani itu sehingga tidak narkoba, anak itu punya nilai poin yang baik bagi sekolah. Anak itu kembali ke sekolah, kemudian mengajarkan pada teman-temannya, jangan pernah Anda ikut narkoba. Saya jadi korban. Nah, kayak gitu, Bu. Itu salah satu bagian dari edukasi. Kalau mengeluarkan sih gampang ya. Udah pernah keluarkan, gampang. Tapi sebetulnya yang jauh lebih penting itu bagaimana ya mencegah, kedua bagaimana menangani kalau ada persoalan. Jadi opsi terakhir sajalah mengeluarkan itu ya. Jangan mudah mengeluarkan anak. Opsi terakhir aja. Jika semua upaya ikhtiar dan doa sudah dilakukan, gitu ya, masih kekeh begitu dan itu takut merembet kepada anak-anak lain, baru keluar. Kembalikan kepada orang tua. Boleh menambahkan, Prof? Ya, silakan Pak Dan. Ya ini juga untuk pembelajaran buat kita semua ya di semua sekolah. Memang siswi saya ini sudah melakukan tindakan seksual ini memang sudah cukup lama ya, 1,5 tahun kurang lebih melakukan itu, tapi memang di luar, tidak berdampak ke teman-temannya di sekolah begitu. Nah, ketika saya ada perbedaan pendapat dengan guru BP, koordinator BP waktu itu, saya bilang ini pelanggaran memang berat, tapi ini pribadi dirinya dengan Allah, pribadi dirinya dengan agama. Tetapi bukan kemudian pelanggaran sosial, karena tidak ada orang yang dirugikan oleh anak ini begitu. Itu alasan saya, kemudian saya pertahankan, dan memang seperti Prof bilang tadi, saya melakukan pendekatan ya, dengan memanggil anaknya, kemudian juga memberikan sanksi ringan. Ya, orang tuanya sudah dipanggil belum, Pak? Sudah. Ya, apa tanggapan orang tua? Orang tua justru memang malu ya, sangat malu, dan memang selama ini juga dia lepas kontrol begitu. Selama 1,5 tahun itu ya, anaknya melakukan, sama sekali orang tua tidak tahu, tidak mengerti. Nah, begitu dia tahu, kaget dan shock begitu, sehingga kemudian dia bilang kalau begitu anak saya mau diapain silahkan, bahkan mau dikeluarkan pun silahkan, tapi saya tetap pertahan sebagai kesiswaan ya, saya mempertahankan anak ini. Nah, ini saya ingin berbagi saja kepada teman-teman yang lain, memang tidak boleh kemudian langsung mengambil tindakan kepada siswa, sekalipun itu pelanggaran berat ya, kalaupun kemudian tidak ada orang yang dirugikan, barangkali itu bisa menjadi pertimbangan itu, Prof. Ya, terima kasih. Ya. Bagus. Ya, ini best practice Pak Sahdan ini agar ya memang dilema Pak. Saya punya keyakinan dilema ya. Paling mudah kan ngeluarin selesai ya sekolah gitu ya. Nggak ribet. Tapi justru disitulah tantangannya. Kalau anak ini kembali pada jalan yang benar ya, dan dia menyesali atas perbuatannya, Bapak berpahala banyak tuh. Sekolah juga berpahalanya banyak ya. Dan anak ini akan menjadi agen untuk pencegahan nanti. Ya, kepada teman-temannya jangan pernah lagi melakukan hal yang seperti saya, dan kepada orang tuanya juga menjadi peringatan gitu ya, dan kepada semua pihak. Itulah nasihat yang baik ya. Terakhir nih dari Pak Kosim ya. Nah, kebijakannya gimana nih?
Ya sebenarnya pemerintah untuk memblokir ya konten-konten pornografi itu sudah ada di Kementerian Kominfo ya. Cuma masalahnya yang memproduksi juga lebih banyak daripada yang ditutup. Ya sekarang itu nggak bisa juga kita dengan apapun ya. Yang lebih penting itu sebenarnya diri kitanya. Pemerintah biar lakukan apa yang sudah dilakukan ya. Kita perkuat regulasi ya. Tetapi tadi itu ya antara ahli sajadah dengan ahli haram jadah ya di konten-konten sosial itu ya ya seperti itu ya, kita klik tinggal di mana, mau jalan surga mau jalan neraka gitu, adanya di dalam diri kita. Makanya yang disebut literasi media itu penting, pendidikan literasi itu penting ya. Kita tidak bisa mencegah hal buruk di media sosial, tapi kita bisa memberikan air yang jernih di media sosial gitu ya. Semakin mengairi jernih itulah konten-konten yang baik. Istilah Irma ini dengan konten-konten baik di media sosial. Dengan konten-konten buruk itu ya, walaupun juga banyak produksinya, ya kita bersaing dalam hal kebaikannya di sini gitu ya. Ini kita mengisi ruang-ruang baik saja di media sosial. Yang terpenting itu bagaimana anak itu dididik oleh kita, diberi karakter yang baik agar tidak membuka konten-konten yang jelek ya. Dia akses konten-konten yang baik. Walaupun saya katakan, ya kita tidak bisa mengontrol. Jangankan guru, pemerintah pun tidak bisa mengontrol 24 jam pada warga negaranya. Ya, semua tergantung pada literasi media pada diri kita masing-masing. Itulah perjuangan seorang pendidik ya. Kalau Anda berhasil, Anda mendapat pahala yang berlipat ganda. Moderator, ini sudah hampir jam 12. Tapi tadi itu siapa yang mau nanya? Terakhir itu siapa, Pak Us? Saya, Pak Haji saya. Belum. Pak Mansur. 2 menit boleh nggak? Mansur Sah. Pak Mansur Sah, silakan. 1 menit, Pak. Boleh lah. Pak Mansur. Baik, terima kasih, Pak Profesor. Saya tidak setuju dengan pendapat Pak Prof tadi di akhir statement bahwa pemerintah tidak mampu memblok konten-konten, link-link. Saya bukan tidak mampu. Pemerintah sudah memberikan kebijakan memblok itu, walaupun apa yang diblok oleh pemerintah dengan yang dibuka oleh pihak-pihak itu lebih banyak yang dibuka. Jadi diralat tuh. Oh begitu ya? Iya. Cukup. Tapi di akhir tadi kan bahwa ujung-ujungnya lagi-lagi kita sebagai guru agama itu, guru-guru yang harus memberikan preventif kepada siswa-siswi kita kan begitu. Sangat naif kalau hanya kita sebagai ujung tombak dalam pencegahan gitu. Ya artinya negara ini kalau mau dibawa sekuler sekalian, kalau mau dibawa agama sekalian dan begitu, Bro. Karena memang agama itu sebetulnya kan memaksa gitu. Apalagi kita sebagai muslim itu dipaksa kan, oleh Quran, oleh hadis untuk menjadi muslim yang taat kan, gitu. Itu sudah menjadi perjanjian kita dengan kemusliman kita. Sebetulnya ada yang menarik dengan konsep pendidikan boarding begitu ya. Makanya saya ingin bertanya sebetulnya kepada Prof. Dengan kurikulum merdeka kita, Prof, begitu. Boleh tidak begitu? Apalagi Profesor kan sebagai ketua kebijakan publik kalau tidak salah. Ya, sebagai ketua kebijakan publik begitu. Boleh tidak sekolah-sekolah negeri itu punya konsep seperti pesantren begitu, Profesor? Boleh tidak begitu? Karena dengan kurikulum merdeka sebetulnya kan ada garis merah begitu. Boleh tidak sekolah-sekolah negeri itu menggunakan konsep boarding atau mirip pesantren lah begitu? Sebetulnya konsep-konsep mengenai perbedaan atau kelas siswi dengan kelas siswa harus pisah, itu kan konsep pondok begitu. Dan itu sudah dipakai oleh Ki Hajar Dewantara sebetulnya sebagai bapak pendidikan kita. Karena memang kita sudah kebobolan, Pak Prof. Sekolah sudah kebobolan, bahkan orang tua juga sudah kebobolan dengan banyaknya atau maraknya siswa yang sudah hamil di luar nikah kan alias zina tadi.
Boleh tidak begitu, Prof? Kurikulum Merdeka ini kita gunakan. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum saya jawab, Pak Mansur, saya luruskan dulu ya. Ini kayaknya salah persepsi. Pemerintah memang sudah lakukan blokir-blokir pornografi itu. Maksud saya, pemerintah saja nggak cukup, Pak. Ya, belum cukup karena itu juga tugas kita semua, tugas guru. Maksudnya gitu, bukan pemerintah lepas tangan terus guru, bukan. Ya, pemerintah saja belum cukup. Pemerintah tetap lakukan itu, pemblokiran itu. Tapi tadi yang membuka konten-konten pornografi itu bukan hanya di kita, di seluruh dunia gitu ya. Maksud saya. Jadi itu juga bagian yang tidak bisa kita lepas tangan gitu ya. Kita justru bantu pemerintah. Itu supaya tidak keliru tanggapannya gitu ya. Disangkanya pemerintah biarin, bukan. Nah, yang kedua, bagaimana konsep boarding school. Bapak nanti tulis gini, boarding school Cecep Darmawan. Ada tulisan saya di salah satu media nasional ya. Konsep boarding school. Nanti Bapak ketik deh, Cecep Darmawan boarding school, nanti keluar tulisan saya tuh. Tapi isinya gini. Sekarang di perkotaan, kecenderungan anak untuk menyekolahkan ke sekolah umum dan ke boarding school. Nah, ada kecenderungan anak orang tua juga tidak hanya melulu ke sekolah umum sekarang, Pak. Banyak yang menyekolahkan ke boarding school. Coba lihat kecenderungan itu. Ada tren yang meningkat. Ya, anak orang tua menyekolahkan anaknya ke boarding school. Ya. bukan karena tidak percaya kepada sekolah, tapi mungkin dia terbatas mendidik anaknya gitu ya. Yang lebih bagus kalau di boarding school. Mungkin begitu, karena orang tuanya sibuk segala macam. Jadi bukan semata-mata untuk anaknya jadi ahli ini, mungkin karena keterbatasan waktu orang tuanya untuk mendidik anak dia. Nah, bagaimana sekolah formal bisa rasa boarding school itu jauh lebih bagus. Maksudnya gimana? Regulasinya kita ikuti, SKS-nya segala macam ya. Tapi rasa boarding school, gimana caranya? Jiwa anak itu merasa walaupun dia tidak di wujudnya tidak fisik di sekolah, tapi merasa di sekolah. Nah, gimana? Itu tugas guru menghadirkan itu, gitu. Dan punya keterikatan. Jangan sampai guru itu hanya keterikatannya ketika ngajar. Sudah ngajar bukan lagi guru dan siswa, itu yang salah. Guru itu harus punya keterikatan, harus ada kontrak ya, bahwa anaknya itu punya tanggung jawab di dunia wal akhirah tadi, Pak. Ya, sudah dititipkan ya dari orang tuanya pada kita mendidik anak itu supaya jadi orang tua, tanda kutip, orang tua yang baik di sekolah kita. Gitu. Sehingga yang terpenting itu bukan sekolah formal jadi boarding school. Karena pemerintah juga belum tentu mampu, ya. Belum tentu mampu seluruhnya membiayai. Tapi bagaimana sekolah rasa boarding school atau full day school, rasanya gitu. Si anak tuh hadir rasanya di sekolah terus. Di rumah belajar, Merdeka Belajar itu sebenarnya gitu, mandiri. Itulah pentingnya guru-guru itu menanamkan ya anak menjadi pembelajar mandiri. Gitu, Pak. Nah, kalau sekolah ingin boarding school sebetulnya pemerintah kan beberapa menunjuk ya, terutama ada kalau nggak salah Madrasah Aliyah ya, di beberapa lokasi itu seperti konsepnya boarding school. Ya, untuk SMA mungkin bisa diusulkan, Pak. Misalnya ya, bisa dengan kepala daerah, kan itu kewenangan kepala daerah sekarang, ya betul kan? Nggak ada larangan, saya kira usulkan kepala daerahnya ada pilot project SMA model atau rasa boarding school itu. Saya dukung kalau ada itu, ya. Dan buktikan kalau itu jauh lebih bagus misalnya. Nah, kenapa tidak? Ya, saya kira mungkin tidak harus seluruhnya, tapi itu bisa menjadi pilot project. Terima kasih, mohon maaf karena keterbatasan waktu. Ya, sekali lagi Pak Mansur mohon diralat ya. Upaya pemerintah tetap dilakukan, kita juga mendukung upaya pemerintah itu. Yang mudah-mudahan ini menjadi bagian amal baik kita semuanya dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah ya, calon surga kelak dan bisa menyelamatkan para gurunya kelak ya di yaumil akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Profesor Cecep ya, teman-teman. Sekali lagi bahwa kita itu harus bisa memahami lah intinya ya, para bapak, para ibu